Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus, Tuhan kita. Amin. Horas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berbahagia, kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah kita di minggu kita yang ke-18 setelah Trinitatis, dalam sinar terang tema kita, tema minggu kita hari ini yaitu pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentramkanlah hati dan pikiranmu, sambut dan terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab para pemazmur, pasal yang ke-124 ayat pertama sampai 8. Saya baca buat kita sekalian demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Jera Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Dan jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup dan kehidupan kita itu selalu berwarna dan selalu bergelombang. Tidak ada seorang pribadi pun yang hidupnya datar-datar saja, baik-baik saja, susah-susah saja, enggak. Semuanya bergelombang, berwarna, dan tentu kalau kita bungkus dalam iman percaya kita, itulah yang menjadikan hidup ini indah. Kita bisa melihat bagaimana pelangi itu tidak satu warna, justru dia diwarnai dengan aneka ragam warna, dan itu sangat mempesona kita dan menjadikan kita melantunkan pujian-pujian betapa indah bumi ini. Bahkan anak-anak juga mengatakan pelangi-pelangi, terus kok enggak jelas. Pelangi-pelangi, kenapa malu nyanyikan itu? Merasa seperti anak-anak? Jangan, karena di hadapan Allah Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyambut aku bagaikan seorang anak-anak ini, dia enggak akan memiliki kerajaan surga. Betul? Ayo kita nyanyikan. Terlukismu, itu aja, biar jangan seperti anak-anak banget gitu. Pelukismu, 1, 2 yang. Iya kan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan keindahan. Pelukismu agung, ya kan, penuh warna. Lalu ada orang yang nakal mengatakan, good morning, I love you, kan gitu kan. Tuhan cinta padamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa untuk mewarnai hidup, kita tidak bisa cuma duduk-duduk saja.
Kita nggak bisa cuma tidur-tidur saja atau cuma berharap saja. Untuk mewarnai hidup kita mengalami aneka ragam gelombang. Dan tentu Daud saat menuliskan ini, dia sedang mengingat bagaimana dia kocar-kacir ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk mengambil nyawanya. Dan bahkan ketika dia harus berlari dan bersembunyi dari anaknya yang juga tidak hanya menginginkan tahtanya, juga menginginkan nyawanya. Banyak hal yang Daud alami dalam kehidupannya. Bahkan dia harus kocar-kacir dari musuh-musuh bangsa Israel yang ingin menjatuhkan dia. Maka saudara-saudara, tapi satu hal yang pasti, apapun gelombang itu, ternyata dia adalah sosok yang selalu bersahabat dengan Tuhannya dan memiliki persekutuan yang baik, maka dia dapat memenangkannya. Nah, ini yang akan menjadi catatan pertama bagi kita dalam minggu kita hari ini, bahwa saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami kesusahan, ada banyak reaksi orang-orang percaya atau umat di tengah-tengah bumi ini. Ketika dia sedang mengalami kesusahan, dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang merangkai satu pelangi, satu keindahan di dalam dirinya. Coba bayangkan kalau kita tidak mengalami ada peristiwa apapun dalam hidup kita. Kira-kira apa yang mau kita ceritakan sama anak-anak kita ya? Ya kan? Coba bayangkan ketika engkau tidak pernah mengalami satu pergumulan. Kira-kira bagaimana engkau memuji Tuhan dan bagaimana kita mengatakan, waduh sungguh engkau hebat Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Coba bayangkan ketika kita selalu dalam keadaan sukses terus, sukses terus, sukses terus. Bayangkan betapa ya mungkin kita akan terjebak pada satu kesombongan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika orang mengalami kesusahan, ketika orang mengalami katakanlah sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, ada banyak reaksi ya. Ada yang berteriak, ada yang marah-marah, ada yang membenci, bahkan ada yang menggugat Tuhannya. Ketika ada orang gak suka kepada saudaranya, dia mengatakan, kok saudara seperti ini? Ketika seseorang tidak suka kepada suami atau istrinya atau pasangannya, kok dulu mengatakan sayang, dulu mengatakan cinta, tapi sekarang begini. Ada banyak kekecewaan ya kan? Ketika jemaat tidak menyenangi para sintuannya, apa yang mau kamu katakan? Asal nasi tua don, kan gitu? Ketika jemaat tidak suka kepada pendetanya, apa yang mau kita katakan? Kita PHP. Apa itu? Pahata padita. Iya kan? Iya. Pasti kita pernah kan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita menggerutu, setelah kita bersungut-sungut, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Yang ada adalah kita semakin membenci, kita semakin marah, kita semakin kecewa. Tapi mari kita belajar dari kehidupan orang-orang percaya. Ketika dia mengalami gelombang-gelombang kehidupan itu, dia duduk tekun dan menjalaninya. Dia hanya mengatakan, Bapa, tolong aku. Itu luar biasa. Dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, sektor 8 apa doanya? Doa Yesus. Amang tahe. Gak ada yang tahu kalian? Ya Bapa, kalau boleh, apa? Lakukan. Emang jualan? Lalukanlah cawan penginuman ini daripada, tapi jangan
Jangan coba tahu lagu sedikit itu, satu dua ya. Coba sekali lagi, sama-sama, satu dua ya. Dengan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mengerti makna lagu itu? Bisa memahaminya? Itu ketika orang sedang dalam pergumulan, ketika orang sedang menghadapi kesusahan, ketika seseorang sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak di dalam hidupnya, dan itu diinspirasi dari doa Tuhan Yesus yang mengatakan, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saudara, yakinkah engkau bahwa kita pernah menghendaki kematian seseorang? Pernah? Di sini saatnya kita jujur. Kita mungkin karena bencinya mungkin bisa kepada si matua, kepada katakanlah kepada edanya, kepada tondongnya, gaya emang dibuat tembut di lima nih ani. Betul kan? Pernah ya? Ya kan? Hampir setiap orang pernah menginginkan kehancuran, kebinasaan orang lain. Apakah itu keluarganya? Apakah itu mitranya? Apakah siapa saja yang membuat dirinya dalam keadaan benci? Tapi coba saudara-saudara, ketika engkau menginginkan itu lalu Tuhan mewujudkannya, dia mati. Apa reaksimu? Apa keuntunganmu? Nah, di sana kita memaksakan kehendak. Di sana kita memaksa Tuhan kita. Pernahkah engkau merasa bahwa engkau hampir tiap kali memaksa Tuhanmu? Tuhan, 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 begitu dalam doa-doa kita. Lalu kita meminta dengan cara yang memaksa. Jadikanlah ini Tuhan, jadikanlah ini Tuhan, jadikanlah ini Tuhan. Saudara, harinya sekarang ini, karena nats kita dalam minggu-minggu terakhir ini mengajak kita untuk semakin memahami kehidupan kita, karena sebentar lagi kita akan sebentar lagi ya kira-kira 1 bulan setengah lagi kita akan menghadapi ujung tahun Parhuriaun. Ya, kita akan mengenang orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita dan sekarang kita dipersiapkan untuk itu. Jadi saudara-saudara, apa segala macam kesusahan yang ada dalam hidupmu, ingat dia sedang merangkai satu hari yang indah bagimu. Dan tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga pernah dan sering juga mendapatkan sukacita. Menjadi pertanyaan yang sangat teologis dalam kehidupan kita adalah, kalau kita ditanya dalam hidupmu lebih banyak mana berkat atau kesusahan? Apa? Apa? Enggak jelas. Berkat. Iya kan? Tuhan lebih banyak memberikan berkat kepada kita, bahkan kesusahan itu sedang dia mau rangkai untuk menjadi berkat. Ya toh? Tapi kadang-kadang kita takut, kita gelisah. Kenapa Tuhan hidupku begini-begini saja, begitu-begitu saja. Tuhan, mereka yang enggak bergereja, mereka yang enggak berdoa, mereka yang enggak mau masuk pungan kor gloria, enggak mau masuk ikut kor sektor 8, ikut sektor ini, kok mereka makin kaya? Kok mereka makin hebat? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, dalam kehidupanmu ada 2 hal ini boleh terjadi. Tuhan membiarkan engkau memaksakan keinginanmu dan Tuhan merangkai hidupmu. Ini yang harus kita ketahui. Kita boleh kelihatannya lebih hebat, lebih baik dan lebih
kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih ini, dengan dipaloas debata. Artinya Tuhan membiarkan kita. Makanya ada orang yang dibiarkan mencuri. Ada orang yang dibiarkan untuk korupsi. Ada orang yang dibiarkan untuk menjadi penjina. Karena roh Allah dia sudah usir dari hidupnya. Maka ketika dia ditanya, dalam satu hari kalau dia tidak melakukan dosa, itu tidak menjadi kebahagiaan baginya. Sebab dia sudah menghambakan dirinya kembali kepada kuasa kegelapan. Hidup ini pilihan. Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kehidupan. Barang siapa mau sampai kepada Bapa harus melalui aku. Nah, tentu tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berjalan bersama Yesus, kita harus sangkal diri dan pikul salib. Tetapi jangan pernah khawatir, karena dia tetap akan bersama dengan kita. Dia yang adalah sang pencipta, dia adalah khalik semesta alam, tidak pernah satu detik pun meninggalkan ciptaannya. Dia tidak pernah membiarkanmu. Dia tidak pernah menjadikanmu menderita oleh karena keinginannya. Tetapi kalau engkau menderita oleh karena kamu harus pikul salib, kamu harus menyatakan kebenaran, maka Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang teraniaya oleh karena namaku, sebab mereka yang memilih kerajaan surga. Hari ini saudara-saudara, kita mau diingatkan bahwa iman percayamu tidak boleh lagi yang begitu-begitu saja. Hangat-hangat kuku, tapi kita diajak untuk mempunyai progres yang baik. Berjalan menuju kedewasaan iman sehingga engkau tidak menjadi jemaat yang murah loyo. Sekarang waktunya, atau tidak sama sekali. Kita harus berubah. Kita harus mampu mengatakan, pertolonganku hanya ada di dalam nama Tuhan. Dan ketika sukacita juga datang, berkat-berkat melimpah ke dalam hidupmu, engkau tidak boleh mengatakan bahwa ini adalah kekuatanku, kehebatanku. Karena ternyata ketika ada banyak orang yang mendapat berkat dan dia tidak siap mendapat berkat, justru dia menuju pada kematian. Pernah lihat kisah seorang pemuda, lalu dia mengatakan, wahai jiwaku, berbahagialah, tenang-tenanglah, berpesta poralah, karena lumbungmu sudah penuh. Gitu? Dia tidak mengerti bahwa Tuhan sedang merangkai dia, mempersiapkan dia untuk menjadi saluran berkat. Tetapi dia ternyata lebih memilih menghambakan diri kepada kuasa kegelapan, menghambakan diri kepada semangat hedonisme, menghambakan diri kepada semangat atau hal-hal yang bersifat duniawi. Dia memanjakan kenikmatannya. Lalu dia mengatakan, tenanglah jiwaku. Lalu apa kata pemilik berkat itu? Wahai engkau seorang pemuda yang tidak tahu menerima atau memperlakukan berkat. Hari ini saya mau katakan, nyawamu saya cabut. Dan selesailah pemuda itu. Jadi saudara-saudara, kesusahan jangan menjadikan dirimu jauh dari Tuhan.
Sukacita jangan menjadikan dirimu jauh dari Tuhan. Maka Mazmur ini mengajar kita untuk bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan dalam setiap suasana kehidupanmu. Ketika engkau bersukacita, ketika engkau mendapatkan anugerah, mintalah pertolongan kepada Tuhan agar engkau tidak tersesat oleh karena itu. Ketika engkau sedang berduka, ketika engkau sedang mengalami kesusahan, mintalah pertolongan kepada Tuhan agar engkau tidak tersesat oleh karena itu. Sebab pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Dan jangan pernah terpisah dari Tuhanmu. Jangan pernah menjauh dari Tuhanmu. Dan jangan pernah melupakan Tuhanmu. Sebab dialah yang merangkai kehidupanmu agar berwarna, agar memiliki keindahan dan pesonanya. Sehingga engkau memiliki pengalaman rohani, pengalaman jasmani yang harus engkau sampaikan dan wariskan kepada generasimu. Mulailah belajar mengingat-ingat perjalanan hidupmu. Ketika engkau dibohongi suamimu, dibohongi istrimu, dibohongi anak-anakmu, dibohongi rekan kerjamu, diciderai oleh sesamamu, jangan jadikan itu alasan untuk membenci, dan jangan pernah bertindak untuk menghukum, menciderai hati dan perasaannya. Karena hak menghakimi hanya ada pada Tuhan. Tetapi mintalah ke dalam tangan penebus. Ketika engkau betul-betul muak melihat tingkah sesamamu, muak melihat kebohongan isi rumah tanggamu, Tuhan tolong. Sehingga aku mampu melewatinya dan memberikan warna. Sehingga mereka tidak lagi penuh dengan kebohongan. Dan ketika kita merasa bahwa orang ini adalah pembohong, maka mintalah pertolongan Tuhan untuk melihat dirimu. Apakah engkau lebih baik dari yang kau tuding sebagai pembohong itu? Atau jangan-jangan kamu lebih pembohong? Atau jangan-jangan kamu lebih pendusta daripada dia? Saudara, hari ini lepaskan semua bebanmu. Lepaskan semua kebencianmu. Lepaskan semua yang menjadikanmu jauh dari sesamamu. Lepaskan semua yang menjadikanmu jauh dari Tuhanmu. Dan berikan kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamatmu, agar Dia memburimu dengan darahnya yang kudus, maka engkau boleh menjadi ciptaan baru. Sekali lagi, pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Jangan paksa Tuhan. Dan kalau engkau memaksa, mungkin Dia akan persilahkan dirimu berjalan menuju kehancuran. Tapi ingatlah, Dia merangkai kehidupanmu sedemikian rupa agar engkau sampai kepada perhentiannya. Saudara-saudara, marilah kita menyapa juga sahabat-sahabat kita, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin kurang sehat. Anak kami Natalia Bakara dirawat di rumah sakit Brimob. Rezano Simanjuntak dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Susi Tiurma Pakpahan sudah pulang dari rumah sakit dan Ibu Lambo Uta Barat. Leskam Simarmata yang menjalani perawatan di rumah sakit Harapan Kita. Sahat Huta Galung yang juga sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Depok. Rohana Siahan yang sedang dirawat juga di Rumah Sakit UI Depok.
Terlebih juga tadi saudara kita Nyonya Sitompul Helena Boru Purba. Itu adalah rangkaian-rangkaian perjalanan kehidupan yang harus engkau lalui. Hari ini kami bersama dengan segenap jemaat berdoa untuk kamu sekalian. Tuhan yang mempengaruhi, Tuhan yang melawat, Tuhan yang mentahirkanmu lewat para medis yang memberikan perawatan. Bersegeralah sembuh. Di dalam nama Yesus, pulihlah karena dosamu diampuni. Saudara-saudara di sini yang mungkin engkau sedang mengalami kesusahan, jangan pernah takut bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan penciptamu. Jalani itu bersama dengan dia. Katakan, pertolonganku ada di dalam namamu. Engkau yang sedang bersuka cita, yang menikmati aneka ragam berkat-berkat yang melimpah, jangan jatuh dalam pencobaan. Katakan, Tuhan tolong ajari aku untuk mempergunakannya bagi kemuliaan-Mu. Tidak ada yang lebih indah ketika kita bersama dengan Juru Selamat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bertumbuhlah dalam iman dan bersegeralah katakan, Tuhan, aku milik-Mu. Amin.